Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba menyelami pemikiran seorang investor makro kawakan nih, Raoul Pal. Sumber kita dari wawancara dia yang cukup mendalam sama Anthony Pompliano. Iya, Raoul Pal. Menarik ini. Kita akan coba bongkar analisisnya soal ekonomi global sekarang, yang katanya lagi rapuh ya. Terus kenapa dia mikir strategi investasi makro yang biasa itu udah kutipannya dia mati? Udah nggak relevan lagi katanya ya. Dan yang paling bikin penasaran nih, keputusannya dia buat mindahin hampir semua kekayaan liquidnya ke Bitcoin sama Ethereum. Gila juga ya. Betul banget. Yang bikin unik kan, dia ini datangnya bukan dari dunia kripto asli gitu. Dia veteran pasar makro global, tapi sekarang justru lihat ada pergeseran seismik lah ya istilahnya, ke aset digital. Jadi bukan ikut-ikutan tren doang ya? Bukan sekedar itu. Ini kayaknya hasil analisis bertahun-tahun, dia lihat pola-pola global gitu. Oke. Mari kita mulai dari diagnosisnya Pal soal kondisi ekonomi sekarang deh. Masih ingat prediksinya dia di Maret 2020 soal 3 fase krisis pasca COVID itu? Ya, yang 3 fase itu. Likuidasi, harapan, sama insolvensi. Nah, fase harapan yang pasar asetnya pulih gila-gilaan itu, ternyata kan lebih lama ya dari yang dia duga awalnya. Tapi dia ngerasa sekarang ini kita udah masuk atau ya sedang menuju fase insolvensi itu. Betul. Poin kuncinya di sini, menurut dia ya, ada jurang pemisah yang makin lebar antara Wall Street yang terus ngebut didorong likuiditas bank sentral itu sama kondisi ekonomi real. Maksudnya, ya kondisi masyarakat umum yang sebenarnya malah melambat. Oh, jadi pasar saham naik tapi di lapangan beda cerita gitu. Iya, kayak gitu. Pertumbuhan PDB tahunan kan masih negatif di banyak negara. Terus efek stimulus fiskal udah mulai hilang. Bisnis kecil banyak yang berguguran. Pal lihatnya ada disconnect besar di sini. Dan dia juga agak pesimis soal dampak virusnya ya. Kayak bakal lebih lama gitu, terus ada potensi gelombang baru, penutupan ekonomi lagi. Iya. Terutama di AS sama Eropa. Itu bisa kena ke aktivitas penting kayak belanja akhir tahun. Sempet dia pakai analogi COVID sebagai Grinch yang mencuri Natal buat Eropa waktu itu. Haha, iya inget tuh. Nah, buat AS, dia pakai analogi lain yang menarik. Momen Wile E. Coyote. Wile E. Coyote yang di kartun Looney Tunes itu? Iya, yang lari terus udah ngelewatin tepi jurang, tapi belum sadar, terus baru jatuh. Nah, AS katanya gitu. Stimulus fiskal sebelumnya udah habis, stimulus baru malah macet karena urusan politik. Jadi ada potensi jatuh gitu, karena nggak ada dukungan. Wah, dalam juga analoginya. Eropa juga mirip-mirip. Kejepit antara butuh stimulus, tapi juga beban utangnya udah berat. Nah, ini nunjukin batas kemampuan bank sentral. Mereka bisa aja cetak uang, tapi uangnya itu gimana ya? Nggak ngalir efektif ke ekonomi real. Nggak nyampe ke bawah gitu ya? Tepat. Kecepatan peredaran uang, velocity of money istilahnya, itu rendah banget. Jadi duitnya kayak macet aja di sistem finansial. Oke. Nah, dari diagnosis yang kedengarannya agak suram ini, Pal sampai ke kesimpulan yang, cukup radikal sih, kematian makro tradisional. Ini maksudnya apa ya? Bukannya investor makro biasanya cari untung dari sinyal di pasar obligasi, mata uang, gitu-gitu. Nah, itu dia. Biasanya begitu. Tapi menurut Pal, permainan itu udah rusak. Udah mati. Rusak? Kenapa bisa rusak? Ada beberapa alasan utama menurut dia. Pertama, pasar obligasi. Selama 40 tahun ini, trade andalan investor makro itu kan bertaruh kalau imbal hasil obligasi bakal turun terus. Tapi sekarang, yield atau imbal hasil itu udah di nol, bahkan negatif di banyak tempat. Jadi peluang terbesarnya udah lewat, udah habis. Udah mentok ya berarti? Bisa dibilang gitu. Kedua, pasar kredit. Bank sentral kayak The Fed, ECB, BOJ, itu kan intervensinya gila-gilaan buat nopang pasar ini. Supaya dana pensiun aman dan lain-lain. Akibatnya, pasar jadi nggak bisa menilai risiko dengan benar. Perusahaan yang jelek pun bisa dapat pinjaman murah. Jadi sinyal resiko dari pasar obligasi sama kredit udah nggak bisa diandelin lagi ya? Udah bias gitu? Tepat sekali, udah banyak distorsi. Lalu ketiga, pasar ekuitas. Saham, terutama saham teknologi, itu geraknya pakai logika yang, agak susah dipaham pakai kerangka makro lama. Valuasinya bisa terbang tinggi banget karena likuiditas sama narasi masa depan aja. Iya juga sih. Seringkali gak nyambung sama fundamental perusahaannya ya. Nah, terus yang keempat, dan ini yang paling signifikan kayaknya menurut Pal,
itu pasar mata uang, forex market. Ini kan arena bermain utama investor makro. Tapi sekarang terancam sama dua hal besar. Apa tuh? Potensi munculnya mata uang digital bank sentral, CBDC itu, dan juga gagasan soal Bretton Woods baru yang diwacanakan lembaga kayak IMF. Bretton Woods baru, yang kayak sistem moneter global baru gitu. Iya, idenya IMF itu kira-kira gini, gimana caranya negara-negara bisa sama-sama cetak uang banyak buat stimulus fiskal, tapi nggak saling jatuhin nilai mata uang, nggak terjadi perang mata uang. Nah, solusinya bisa jadi bikin semacam keranjang mata uang global. Dolar AS cuma jadi salah satu bagian, bukan lagi patokan utama kayak sekarang. Wah, menarik itu. Jadi dolar nggak dominan lagi. Bisa jadi begitu arahnya. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya nih, ini bisa membunuh volatilitas di pasar mata uang global. Kalau semua mata uang utama relatif stabil satu sama lain dalam keranjang itu, ya peluang trading gede dari fluktuasi nilai tukar jadi hilang kan? Oh ya, bener juga. Terus persaingan antar negara gimana? Nah, mungkin persaingannya jadi pindah, bukan lagi soal suku bunga, tapi lebih ke teknologi, inovasi. Ini sebenarnya bisa bagus buat negara berkembang, mata uangnya jadi lebih stabil. Tapi ya itu, buat investor makro, ini mengubah total permainannya. Ini jadi pertanyaan penting sih ya, gimana nanti struktur ekonomi global beradaptasi kalau ini beneran terjadi? Banget, pertanyaan besar itu. Oke, jadi kesimpulannya tadi, arena bermain tradisional investor makro udah mati atau rusak parah lah ya. Terus mereka cari peluang kemana dong? Nah, disinilah kripto masuk kan? Tepat. Dan Paul ini bukan satu-satunya ya. Katanya banyak legenda makro lain yang sekarang juga punya alokasi pribadi ke Bitcoin. Tapi Paul ini langkahnya paling ekstrim. Dari alokasi kecil, dia naikin jadi 98% kekayaan bersih likuidnya. iya, 98%. Gila sih angkanya. Sekitar 80%-nya di Bitcoin, 20% di Ethereum. Nah, apa yang mendasari langkah segila ini? Masa ia cuma ikut-ikutan? Kayaknya enggak, ini bukan keputusan impulsif. Ada beberapa lapis alasan dia. Pertama, ia balik lagi ke konteks makro tadi. Menurut Paul, skenarionya mau deflasi, ekonomi buruk, atau inflasi, ujung-ujungnya respons kebijakannya kemungkinan besar sama. Cetak uang lebih banyak, stimulus lagi. Jadi money printing terus jalan gitu ya? Kemungkinan besar begitu. Nah, lingkungan kayak gini secara historis itu bagus buat aset langka kayak emas. Dan menurut Paul, ini terutama bagus buat Bitcoin. Itu alasan makronya. Oke, terus? Kedua, analisis teknikal. Dia ngelihat ada pola grafik di Bitcoin yang menurutnya sangat bullish. Pola wedge gitu. Nah, waktu pola itu terkonfirmasi, breakout, itu jadi sinyal buat dia untuk masuk lebih besar. Jadi ada timing teknikalnya juga ya? Tapi yang paling menarik, mungkin alasan ketiga, perbandingan aset. Dia bukan cuma lihat Bitcoin itu bagus, tapi waktu dibandingkan sama semua aset lain, saham, obligasi, komoditas, emas, dia lihat Bitcoin punya potensi buat mengalahkan semuanya. Wow, mengalahkan semuanya? Iya, dia nyebutnya peluang paling dominan yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Kayak lubang hitam super yang narik modal, karena potensi returnnya asimetris banget. Risikonya ada, tapi potensi untungnya jauh lebih besar. Lubang hitam super, keren juga istilahnya. Dan keempat, ini penting, soal pragmatisme. Paul ini deketin kripto bukan karena dia jadi Bitcoin maksimalis atau ideologis gitu. Tapi murni sebagai investor makro yang lihat, oke, disinilah sekarang potensi alfa. Potensi return di atas pasar paling gede ada. Karena di tempat lain, peluangnya udah pada menyusut. Masuk akal sih kalau dari sudut pandang investor makro ya, cari peluang terbaik aja. Tepat. Terus ada cerita menarik ya soal gimana ide ini nyebar di kalangan investor makro veteran. Yang dari Goldman Sachs, Tiger, Soros, gitu-gitu. Oh ya, itu menarik. Mereka ini kan networknya kuat ya, saling kenal, saling tukar ide. Paul cerita dia bahkan ditelepon sama seorang trader legendaris di pasar uang. Trader ini bilang ke Paul, dia setuju banget saat ini cuma ada satu trade yang penting. Maksudnya ya Bitcoin ini. Wah, itu nunjukin keyakinan yang kuat banget ya di kalangan smart money. Ya, sampai-sampai si Paul ini kan jual sebagian besar emasnya buat nambah posisi di Bitcoin. Nah, itu dia. Kenapa dia jual emas? Bukannya emas juga aset safe haven? Pertanyaan bagus. Bukan karena dia gak percaya emas bakal naik. Dia percaya emas akan naik juga kok. Tapi menurut kalkulasi dia, potensi kenaikan Bitcoin itu jauh lebih besar skalanya dibanding emas. Jadi ini soal pertaruhan asimetris tadi.
mana yang punya potensi ledakan lebih besar. Jadi kayak sekali seumur hidup gitu ya kesempatannya. Istilah dia gitu, once in a lifetime opportunity. Dia merasa bisa ambil resiko ini juga karena kondisi finansial pribadinya udah cukup mapan. Punya bisnis lain, nggak punya utang, dan yang penting, dia nggak pakai leverage di posisi kriptonya ini. Oke, clear soal Bitcoin-nya. Terus kenapa ada alokasi 20% ke Ethereum? Apa cuma buat diversifikasi aja, biar nggak semua di Bitcoin? Dia nyebutnya agak unik sih, lebih kayak firasat atau hunch. Tapi firasatnya ini didasari observasi yang kuat. Dia lihat banyak banget modal intelektual, developer pinter pada bangun proyek di atas jaringan Ethereum. Kenapa? Karena fleksibilitas smart contract-nya. Beda sama Bitcoin ya? Beda. Kalau Bitcoin dia lihat lebih sebagai aset murni, penyimpan nilai digital gitu. Nah, Ethereum dilihatnya lebih sebagai platform teknologi, tempat aplikasi-aplikasi baru kayak DeFi, keuangan terdesentralisasi, atau NFT, non-fungible token itu bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kayak lapisan dasar buat inovasi lain gitu ya? Persis. Nah, karena potensi aplikasi di atasnya luas banget ini, Palk berpendapat ada kemungkinan kapitalisasi pasar Ethereum suatu saat nanti bisa melampaui Bitcoin. Bukan karena Ethereum lebih baik dari Bitcoin, tapi karena potensi aktivitas ekonomi yang bisa terjadi di atas platform Ethereum itu bisa jadi lebih besar. Ini soal ukuran jaringan dan aktivitasnya. Menarik juga pandangannya soal Ethereum sebagai platform. Beda ya sama narasi Bitcoin sebagai emas digital. Iya, dia bedain fungsinya. Terus, Palk juga nekenin pentingnya pikiran terbuka ya, jangan kayak tribalisme yang kadang kita lihat di komunitas kripto. Katanya investor makro yang masuk ini awalnya mungkin cuma mau trading tapi kok pada betah, pada bertahan. Kenapa tuh? Karena mereka mulai melihat potensi perubahan sistemik yang lebih gede di balik teknologi ini. Bukan cuma soal harga naik turun. Jadi mereka lihat gambaran besarnya gitu. Iya. Pikiran terbuka ini penting banget. Itu bikin mereka bisa lihat peluang. Bahkan di tempat yang mungkin sama komunitas kripto sendiri dicemooh, misalnya di shitcoins tertentu. Mereka lihatnya dari kacamata risk-reward aja, secara objektif. Oh, jadi gak emosional gitu ya? Betul. Dan mereka ini kan bawa modal real yang gede ya. Modal ini penting buat danain startup, bangun infrastruktur di ekosistem kripto. Jadi ada simbiosis lah, saling menguntungkan secara pragmatis. Investor makro butuh peluang return, ekosistem kripto butuh modal dan pengalaman mereka. Oke. Nah, ngomongin modal besar, gimana soal adopsi institusional yang lagi rame banget dibicarain sekarang? Perusahaan-perusahaan gede mulai masuk. Pandangan Pal gimana soal ini? Dia punya analogi lagi nih, soal siklus strategi korporat. Dulu kan ada fase strategi internet, semua perusahaan rame-rame bikin website. Terus ada strategi Cina, semua mau masuk pasar China. Lalu strategi media sosial, strategi AI. Nah, sekarang menurut dia, giliran strategi Bitcoin blockchain. Haha, jadi ini fase berikutnya gitu ya? Kayaknya gitu. Prosesnya biasanya dimulai dari individu di dalam institusi itu yang ngeh duluan, yang antusias. Terus didorong juga sama kenaikan harga dan kapitalisasi pasar. Kalau Bitcoin udah jadi aset $1 triliun misalnya, itu udah terlalu besar untuk diabaikan sama manajer investasi institusi. Udah masuk radar gitu ya? Pasti, tapi ada catatannya dari Pal. Komunitas kripto ini perlu belajar bahasa institusi. Maksudnya, jangan cuma ngomongin teknologi atau filosofi desentralisasi, tapi juga harus bisa ngomongin model resiko, misalnya pakai model BARA dari MSCI, yang biasa dipakai institusi buat ukur resiko portofolio. Harus bisa jelasin soal korelasi aset, volatilitas, gitu-gitu. Jadi harus bisa jualan ke mereka pakai bahasa mereka ya? Tepat. Disinilah peran orang-orang profesional finansial yang mulai pindah ke industri kripto jadi penting. Mereka bisa jadi semacam penerjemah antara dua dunia ini. Masuk akal. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kok kayaknya sekarang ini semua orang, institusi, tiba-tiba kayak terbangun gitu soal Bitcoin? Apa pemicunya? Pal merasa ini pertemuan dua arus besar. Pertama, ada rasa gak nyaman, ketidakpercayaan sama sistem finansial yang udah ada, terutama sejak krisis 2008. Sistem yang sekarang dirasa rapuh. Kedua, ada optimisme sama solusi yang ditawarkan teknologi. Nah, Bitcoin ini dilihat sebagai jawaban teknologi atas kerapuhan sistem finansial tadi. Jadi kayak solusi dari masalah lama ya? Bisa dibilang gitu. Pal bahkan nyebut ini sebagai momen putaran keempat atau fourth turning moment. Ini istilah dari teori generasi gitu. Yang intinya adalah
Periode di mana terjadi perubahan struktural besar-besaran dalam masyarakat, termasuk sistem finansialnya. Wah, fourth turning. Kedengarannya gede banget dampaknya. Iya, potensinya memang sebesar itu menurut dia. Kalau lihat 10-15 tahun ke depan, Pal ngelihat katalis besar berikutnya itu implementasi CBDC sama Bank Sentral. Mungkin dalam 5 tahun ke depan udah mulai banyak yang jalan. Banyak banget. Cara kerja uang itu sendiri, cara kerja kebijakan moneter dan fiskal, itu bisa berubah selamanya. Misalnya, stimulus bisa langsung dikirim ke rekening warga. Kebijakan bisa dibikin berdasarkan perilaku ekonomi masyarakat secara real time. Terus ada konsep uang terprogram. Uang terprogram, maksudnya gimana tuh? Kayak uang yang cuma bisa dipakai buat beli barang tertentu atau ada masa berlakunya? Bisa jadi kayak gitu. Uangnya bisa dikoding buat tujuan tertentu. Ini bisa dipakai buat hal positif. Misalnya mengatasi krisis ekonomi bisa lebih cepat dan tertarget. Tapi jelas ada sisi gelapnya juga kan? Iya, soal pengawasan, privasi, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ngeri juga ya? Betul. Tapi menurut Pal, suka atau nggak suka, kayaknya ini arah yang dituju banyak negara. Nah, menariknya, setelah era CBDC ini berjalan beberapa waktu, Pal membayangkan skenario berikutnya. Apa toh? Negara-negara, mungkin dimulai dari negara kecil yang udah capek sama krisis mata uang terus-terusan, bakal mulai lihat Bitcoin, yang saat itu mungkin udah jadi aset global senilai 10 triliun dolar atau lebih. Mereka bakal mulai masukin Bitcoin ke cadangan devisa mereka sebagai alternatif yang netral, yang nggak dikontrol negara lain. Jadi Bitcoin jadi bagian dari cadangan devisa negara? Itu visinya Pal. Terus, kalau satu negara mulai, teori permainan game teori akan jalan. Negara lain bakal mikir, wah, kalau saya nggak ikutan punya Bitcoin, nanti saya ketinggalan. Jadi bakal pada ikut. Ini proses bertahap menuju adopsi Bitcoin sebagai aset dasar, base currency, oleh individu, lalu institusi, dan akhirnya negara. Hiperbitcoinisasi, tapi lewat jalur adopsi bertahap. Wow, itu visi jangka panjang yang ambisius banget ya? Banget. Tapi ya itu pandangan dia. Oke, kita udah bahas sisi bullish-nya yang kuat banget dari Pal. Tapi tentu harus lihat sisi lainnya juga dong. Apa resiko atau skenario buruk bear case yang Pal lihat buat Bitcoin, meskipun dia sendiri bullish parah? Dia ngakuin agak susah nemu kelemahan fundamental yang jelas di Bitcoin itu sendiri. Justru itu yang bikin dia sedikit waspada. Katanya, kalau sesuatu kelihatan terlalu bagus, mesti hati-hati. Tapi dia nyebut beberapa kemungkinan risiko. Pertama, ini agak paradoks. Justru masuknya institusi besar itu sendiri bisa jadi resiko buat dinamika harga. Loh, kok bisa? Bukannya bagus kalau institusi masuk? Bagus buat legitimasi dan adopsi jangka panjang, iya. Tapi institusi itu kan punya aturan main sendiri. Misalnya, mereka punya aturan rebalancing portofolio. Kalau alokasi Bitcoin mereka naik terlalu cepat karena harganya meroket, aturan mereka mungkin mengharuskan mereka jual sebagian supaya balik ke target alokasi awal. Oh, jadi mereka jual justru pas lagi naik kencang? Bisa jadi begitu. Penjualan masif dan teratur dari institusi ini malah bisa nekan volatilitas dan potensi kenaikan harga jangka pendek. Jadi, kata Pajal, mungkin upside besar yang kita lihat sekarang ini justru karena belum banyak institusi besar yang masuk dengan aturan rebalancing ketat mereka. Wah, menarik banget ini. Jadi adopsi institusional yang ditunggu-tunggu malah bisa jadi pedang bermata dua buat potensi kenaikan harga yang eksplosif gitu ya? Bisa jadi begitu dampaknya ke price action jangka pendek menengah. Itu satu resiko. Resiko kedua, ya tentu aja hal-hal tak terduga, Black Swan event. Misalnya tiba-tiba Cina menasionalisasi semua penambang Bitcoin di sana, meskipun sekarang udah banyak yang pindah keluar China sih. Atau muncul fork, percabangan di jaringan Bitcoin yang merusak kepercayaan. Atau ada regulasi global yang terkoordinasi dan sangat represif, misalnya IMF dan negara anggotanya sepakat melarang total kripto. Meskipun Paul lihat arah regulasi saat ini cenderung lebih positif atau netral. Tapi kayaknya yang paling masuk akal menurut dia resiko perubahan struktur pasar karena institusi itu ya, Pal? Kayaknya itu yang paling di-highlight sebagai resiko yang lebih probable. Oke, terus dengan posisi dia yang segede itu 98% liquid net worth, gimana strategi keluarnya Pal sendiri? Kapan dia mau ambil untung? Masa mau dipegang selamanya? Nah, dia punya rencana. Prioritas utamanya, kalau harga Bitcoin naik signifikan sesuai ekspektasinya, dia akan ambil sebagian keuntungan dulu. Dia pakai istilah take some chips off the table. Tujuannya, buat ngamanin apa yang dia sebut lifestyle tokens. Lifestyle tokens, maksudnya? Ya, jual secukupnya buat mastiin gaya hidup dia dan keluarganya di masa depan itu aman. Udah nggak perlu pusing mikirin uang lagi lah. Jadi tekanan finansialnya hilang.
Itu prioritas pertama. Masuk akal. Ambil untung buat ngamanin hidup dulu. Terus sisanya? Setelah lifestyle tokens-nya aman, dia berencana untuk biarin sebagian besar sisa posisinya itu jalan terus buat jangka panjang. Istilahnya hodl. Mungkin dia akan keluar secara bertahap kalau udah mencapai target harga tertentu yang sangat tinggi. Tapi intinya, dia siap megang lama. Sambil dia juga udah siap mental kalau nanti di siklus berikutnya ada penurunan harga yang gede lagi, misalnya 50-60%, dia nggak akan panik jual. Jadi udah ada rencana bertahap dan siap hadapi volatilitas ya? Betul? Nggak semua dijual sekaligus. Menarik strateginya. Oh ya, sebagai penutup wawancara itu, Pompliano nanya ke Pal, apa sih yang dia cek pertama kali tiap pagi pas bangun tidur? Jawabannya agak mengejutkan. Oh ya, apa tuh? Harga Bitcoin? Justru bukan. Yang pertama dia cek itu, layar Bloomberg. Fokusnya kemana? Pasar obligasi global. Wow, obligasi. Kenapa obligasi? Obligasi itu kebenaran. Sinyal paling jujur soal kondisi ekonomi makro global yang sebenarnya. Baru setelah cek obligasi, dia lihat pasar komoditis dan mata uang, nah termasuk Bitcoin di situ. Terus baru dia cek berita dari Twitter, Financial Times, Bloomberg, sama platform dia sendiri Real Vision. Wah, ini nunjukin banget ya. Meskipun dia taruhan besar di kripto, tapi lensa dia sebagai investor makro itu tetap kuat banget. Akarnya masih di sana. Obligasi dulu, baru yang lain. Iya, menarik banget prioritasnya itu. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal pandangan Raoul Pal ini, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya, Pal ini ngelukisin gambaran ekonomi makro jangka pendek yang terus terang agak suram ya. Banyak masalah struktural. Tapi di tengah kesuraman itu, dia justru melihat ada peluang transformasional yang luar biasa besar di aset kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum. Jadi ini bukan sekedar spekulasi buat dia ya? Bukan. Ini lebih ke respons strategis dia terhadap perubahan fundamental yang dia lihat terjadi dalam kebijakan moneter global dan potensi perombakan sistem keuangan di masa depan. Makanya alokasinya bisa segila itu karena dia yakin banget sama potensi return asimetrisnya. Yang penting diingat juga tadi, dia deketin ini secara pragmatis ya, sebagai investor makro, bukan karena ideologi. Betul banget. Bukan karena dia jatuh cinta sama teknologinya atau gimana, tapi karena dia lihat, disinilah sekarang tempat alfa, tempat potensi keuntungan di atas rata-rata pasar berada. Terutama karena strategi makro tradisional yang biasa dia pakai udah mulai tumpul, udah mati katanya. Jadi ini menuntut kita semua juga ya, buat punya pikiran terbuka, Betul? buat evaluasi ulang asumsi-asumsi lama kita soal pasar, soal nilai. Persis. Mungkin aset atau strategi yang dulu dianggap aman, sekarang udah nggak relevan. Dan sebaliknya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang menyimak, coba deh renungkan. Kalau pandangan Pel tentang potensi perubahan sistemik yang besar ini dan soal kematian makro tradisional ini ternyata ada benarnya, gimana dampaknya buat cara Anda mikirin strategi investasi dan keuangan pribadi Anda buat jangka panjang? Apakah lanskap resiko dan peluang di depan kita ini benar-benar lagi berubah sedramatis yang dia bilang? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.